Laga kedua uji coba Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Pohang Steller FC berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan tim Korea Selatan itu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, luangkan waktu kalian untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita mulai. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Pohang Steller FC setelah berjuang habis-habisan dari babak pertama hingga babak kedua karena terus-menerus dibombardir oleh tim lawan. Dalam duel yang berlangsung di Steelyard Stadium ini, Timnas Indonesia harus kebobolan 2 gol pada akhir babak kedua, yaitu pada menit ke-82 dan menit ke-89. Sebenarnya, Timnas Indonesia U23 mendapat peluang pada babak awal melalui M. Ridwan, tapi sayang sundulannya melambung di atas Mister. Setelah itu, total pertahanan Timnas Indonesia U23 diobrak-abrik oleh para pemain Pohang Steller. Beruntung, Timnas Indonesia U23 memiliki kiper yang piawai, di mana Hernando Ari tampil cukup baik dalam beberapa penyelaman di bawah mister gawangnya. Selain itu, pertahanan Timnas Indonesia U23 juga cukup apik dalam menjaga pertahanannya. Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, dan Rio Pami bahu-membahu di arealnya, sehingga Pohang Steller kesulitan untuk menembus pertahanan Timnas Indonesia U23. Sepanjang babak pertama, Timnas Indonesia U23 tampil tertekan, sehingga mereka lebih banyak bertahan. Satu-satunya peluang diciptakan oleh Sarian Abimanyu, namun sepakannya masih melebar. Turun minum pun ditutup dengan skor 0-0. Pada babak kedua, Sintayong merotasi pemainnya dengan memasukkan Adi Satrio, Elvandra Dewangga, dan Ronaldo Kuate. Masing-masing mereka menggantikan Hernando Ari, Bagas Kapa, dan Irfan Jaya. Namun, perubahan itu tidak membawa pengaruh karena Timnas Indonesia U23 masih terus tertekan oleh Pohang Steller. Baru pada 10 menit akhir pertandingan, gawang Timnas Indonesia kebobolan, membuat skor berubah 1-0 untuk Pohang Steller. Pada menit ke-84, Marcelino melakukan tendangan, tapi masih dapat digagalkan oleh lawan. Pohang Steller berhasil menambah keunggulan pada menit ke-89 membuat skor berubah 0-2 sampai akhir laga. Ini menjadi kekalahan pertama buat Timnas Indonesia U23 selama melakoni uji coba di negeri gingseng tersebut. Laga Timnas Indonesia U23 melawan Pohang Steller FC ini merupakan laga uji coba kedua bagi Timnas Indonesia U23. Setelah sebelumnya, Timnas Indonesia U23 berhasil mempecundangi Andong Sayen Kolek dengan skor 4-2 pada Kamis 21 April 2022. Ada tersisa satu lagi laga uji coba Timnas Indonesia U23 selama mengadakan TC di Korea Selatan ini, yaitu menghadapi Daejeon Hana Citizen pada Rabu 27 April 2022. Semua laga uji coba yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U23 adalah bagian dari rangkaian pemusatan latihan TC untuk persiapan dalam menghadapi SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Korea Selatan ini berakhir pada 28 April 2022 dan Timnas Indonesia kembali ke Jakarta pada Jumat 29 April 2022 untuk libur dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Baru pada tanggal 3 atau 4 Mei 2022, Timnas Indonesia U23 berangkat ke Vietnam sebagai persiapan awal dalam menghadapi pertandingan cabang olahraga sepak bola menghadapi Vietnam pada 6 Mei 2022. Untuk kita ketahui bersama, di cabang olahraga sepak bola SEA Games kali ini, Timnas Indonesia U23 bergabung di grup A dan bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa dan salam olahraga.